Saudara, jelang debat Cawapres pada Jumat mendatang, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal kepemimpinan yang instan dalam pidatonya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di hadapan santri Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Anies menyampaikan soal proses penggemblengan yang dilalui para pemimpin. Anies menegaskan, kepemimpinan dan keilmuan tidak ada yang instan. Jadi anak muda bukannya instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul? Yang instan itu cukup mie saja. Cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan tidak ada yang instan. Menghadapi debat Cawapres mendatang, tim kampanye nasional optimistis Gibran mengerti betul apa yang akan disampaikan. TKN bilang Prabowo percaya pada kemampuan Gibran Raka Buming Raka. Pak Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Saudara, setelah menyinggung soal oposisi, orang dalam, kini Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal kepemimpinan instan saat pidato di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Apakah ini bentuk say war terbuka lagi yang disampaikan pasangan nomor urut 1 jelang debat Cawapres? Kita akan bahas, saudara, bersama kami sudah hadir juru bicara Timnas Amin, M. Iqbal, ada juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Wihadi Wiyanto, dan peneliti Pusat Riset dan Politik BRIN, Firman Nur. Selamat sore, Pak Wi, Mas Iqbal, Pak Firman. Selamat sore. Baik, Pak Firman, apa yang Anda baca dari narasi yang disampaikan Anies di Lombok kemarin soal kepemimpinan tidak ada yang instan? Yang instan cukup mie saja. Iya, tentu saja di era kampanye ini apa yang disampaikan oleh Anies itu mengarah pada satu upaya membangun opini bahwa ya hati-hati di dalam memilih, jangan sampai kemudian pemimpin yang dipilih itu masih bersifat instan, dan saya kira kita semua sama-sama tahulah ke arah mana yang dimaksud sebagai pemimpin instan itu. Dan Jadi memang, jelas yang disasarnya siapa, Pak Firman? ya, saya kira itu disasar pada Gibran ya. Oke. Diarahkan pada Gibran yang tentu saja dari sisi usia dan juga dari sisi pengalaman itu belum banyak gitu ya. Oke. Tapi pesannya saya kira ini pesan sepanjang masa, bahwa Indonesia ini jangan sampai dipimpin oleh seorang yang masih instan. Memang ya, usia tidak menjamin kematangan, tapi kematangan jelas membutuhkan waktu atau proses yang tidak sederhana. Ya, pemimpin itu tidak saja modal untuk keinginan untuk dipimpin, tapi dia juga harus matang dari sisi visi. Kemudian dia juga harus tahu bagaimana mewujudkan gagasan atau visi itu. Kemudian tentu saja seorang pemimpin itu juga harus paham hal-hal yang bersifat manajerial, administratif, teknologi. Tidak mesti harus paham secara mendetail, tapi secara umum dia harus paham. Dan yang terpenting dia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Ya, dia mampu menggugah, karena Indonesia ini merdeka juga dengan kata-kata, baik dengan kata-kata yang tertulis maupun dengan pidato yang menggelegar. Jadi komunikasi dan kata-kata itu penting, apalagi dalam situasi ketika seorang kepala negara membutuhkan dukungan oleh masyarakat luas bagi program-programnya. Dan tidak itu saja, dia juga harus memiliki kemampuan meyakinkan dunia internasional manakala dia harus membela kepentingan bangsa di level internasional. Baik. Dan juga saya kira dia juga harus mampu berpikir secara kontekstual dan relevan, ya, sehingga dia harus memiliki pengetahuan akan itu yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan ya. Jadi saya kira ya mengarahnya pada persoalan-persoalan seperti itu juga pada akhirnya. Pak Wihadi, ada persepsi kalau narasi yang disampaikan Anies ini mengarah menyasar seorang Gibran Raka Buming. Tanggapan Anda, Pak Wihadi? Itu persepsi yang dibangun oleh Mas Firman itu persepsi pribadinya Mas Firman sebagai peneliti BRIN, atau dia membaca pola pikirnya yang disampaikan oleh Mas Anies? Nah, itu mesti jelas dulu nih. Kalau sebagai peneliti BRIN, nah pola itu kan mesti harus ada yang namanya
di mana penelitian yang jelas apa yang disampaikan Mas Firman tadi, ya kan? Oke. Ini kan sudah mengarah kepada seseorang yang dimana cawapres daripada kami. Namun begini, ini kan dalam dunia demokrasi, perpolitikan, kita ini tidak mengenal mengenai masalah instan atau tidak instan. Kita mengenal adalah bagaimana yang namanya suatu kesempatan yang diberikan kepada generasi muda, dan Pak Prabowo selalu mengatakan adanya transformasi. Bukan lagi reformasi, tapi transformasi. Nah, kita mentransform, berarti ada perubahan. Dan kalau kita lihat di sini generasi muda yang ada, ini kan generasi muda yang sebenarnya Mas Gibran juga tidak kosong-kosong amat, karena sekarang ini kan juga sebenarnya sudah sebagai wali kota Solo, dan kira sudah mempunyai juga pengalaman untuk manajerial dari pemerintahan, karena sudah berperan dalam pemerintahan. Tapi yang terjadi ada di sini, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada generasi muda. Kapan generasi muda ini mau memimpin? Sedangkan kita ini sekarang, generasi muda yang ada di Indonesia ini sekarang sudah mencapai 60%. Nah, kalau kita bicara generasi muda ini kan butuh seorang pemimpin juga. Kalau melihat yang tua-tua, yang punya masalah, yang sering diperiksa KPK dan segala macam, nah itu kan jadi masalah juga. Masih ada dosa-dosanya. Tapi yang muda ini kan nggak ada. Dan kita butuh kebersihan dalam bagaimana sistem pemerintahan ada. Jadi saya kira ini satu hal yang mesti harus dilihat, bukan kepada permasalahan instan atau tidak. Dalam demokrasi tidak ada. Kita melihat banyak pemimpin dunia yang berumurnya juga masih muda. Dan ada kesempatan ya Pak Wihadi ya. Iya, baik. Pak Wihadi, saya ingin tanyakan langsung ya ke Mas Iqbal. Apakah betul Mas Iqbal, narasi yang disampaikan Anies Baswedan ini menyasar, mengarah kepada sosok Gibran Rakabuming? Jadi memang semenjak terjadinya pelanggaran etik manuver di MK yang menimbulkan akhirnya Gibran bisa maju, itu akhirnya memang menjadi bukan hanya Pak Anies ya, Pak Mahfud MD juga pernah menyampaikan itu di hadapan Gibran langsung. Dan ada jutaan para netizen yang menyampaikan bahwa jangan aji mumpung, jangan memanfaatkan kesempatan mentang-mentang orang tua yang jadi presiden. Memang kita ini pemimpin muda, ya, jadi kalau pemimpin muda harusnya Gibran itu jadi presiden, bukan jadi cawapres. Ya, karena saat ini yang paling tua itu kalau dilantik jadi Pak Prabowo usia 72, Ganjar itu usia 55, dan Mas Anies usia 54. Jadi memang yang paling muda itu memang Mas Anies. Jadi jangan menjadikan anak muda ini hanya sebagai apa namanya. Pak Firman, maaf, Mas Iqbal. Nampaknya tadi sudah terlepas sambungan audiovisual. Kita akan tadi coba kembali menghubungi Mas Iqbal. Pak Firman, tadi dibantah, agak sedikit dipertanyakan soal bacaan Anda, arahnya. Kalau Anda tadi bagaimana soal penelitian ini, pribadi atau betul bacaan atau seperti apa? Apa yang mendasari Anda tadi menyampaikan ini yang disasar Gibran? Iya, karena kan konteksnya adalah kampanye ya, dan tentu saja dalam kampanye ini seorang yang terlibat di dalam kampanye ini sebagai cawapres atau capres seperti Pak Anies itu kan akan menyasar pada figur-figur yang akan menjadi saingannya gitu ya, dan ini hal yang wajar dimanapun dalam nuansa kampanye ini seorang calon itu akan mencoba untuk melakukan kampanye yang sifatnya menyerang ke pihak lain begitu ya, bisa dalam makna positif ataupun dalam makna yang lain. Dan di sini tentu saja kalau kita banding-bandingkan tentu ya sangat jelas bahwa yang paling muda, yang instan juga itu adalah Gibran begitu ya. Jadi saya kira apakah ini saya atau tidak, tapi secara umum saya kira pandangan umum itu akan mengarah pada Gibran, saya kira demikian. Oke, Mas Iqbal sudah bergabung lagi. Mas Iqbal. Oke. Nah, jadi gimana tadi alasannya? Kenapa langsung tadi to the point? Ini jelas mengarah pada Gibran. Silakan lanjutkan Mas Iqbal. Ya karena tadi ada orang yang menggunakan privilege aji mumpung mentang-mentang dia anak presiden, mentang-mentang memiliki paman yang bisa mempengaruhi keputusan. Yang itu akhirnya keputusan itu juga akhirnya membuat sang paman diberhentikan. Itu menunjukkan bahwa ya bukan soal muda. Kalau dia memenuhi syarat nggak ada masalah kok. Jadi jangan jadikan anak muda itu hanya alat pelengkap saja. Harusnya kalau benar-benar mau muda harusnya
yang diusung itu adalah Mas Gibran jadi presiden. Karena Pak Prabowo sendiri tidak pernah memberikan kesempatan itu kepada anak muda. Dia sudah maju 4 kali loh, jadi wakil Bu Mega, ya 2 kali menjadi capres kalah, dan akhirnya kali ini maju lagi. Jadi kapan kesempatan anak muda itu diberi kesempatan? Harusnya Pak Prabowo memberikan kesempatan itu kepada anak-anak muda, jangan hanya dia lagi. Jadi menurut saya itu adalah sebuah peringatan, sebuah pelajaran bagi anak-anak muda ke depan bahwa jangan menggunakan privilege orang tua, jangan mau dimanfaatkan. Seharusnya anak muda itu dia adalah orang yang diberi kesempatan, tapi bukan yang diperalat. Baik. Bukan hanya muda, apakah ini masuk dalam aji mumpung? Pak Wihadi, jawabannya ditunggu nanti usai jeda. Pak Firman Nur dan juga Mas Iqbal, kami kembali tetap bersama kami di Kompas Petang. Anda kembali di Kompas Petang, saudara. Capres nomor 1 Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang instan dan dikonfirmasi tadi oleh juru bicara Timnas Amin bahwa itu yang disasar adalah Gibran. Masih bersama kami ada Wihadi Wianto dan juga M. Iqbal serta Firman Nur. Pak Wid, tadi apakah betul soal pencalonan Gibran ini aji mumpung? Karena bukan hanya soal muda, ada banyak persoalan tadi yang dipertanyakan, Pak Wid. Jadi ini kan sebenarnya permasalahan yang sudah lewat, tetapi masih juga ada yang masih belum paham mengenai masalah MK-MK. Jadi kalau kita bicara keputusan daripada MK-MK, pasal di mana dan ada bukti mana yang akan ada pelanggaran etik. Tolong dibaca keputusan MK-MK itu. Tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa ada pelanggaran etik. Makanya sekarang ini pun Pop Jimli pun dilaporkan. Karena ada keputusan dari MK-MK itu. Dan itu lagi dengan keputusan MK 141. Artinya bahwa di sini kan tidak ada sesuatu hal yang kita katakan aji mumpung. Atau permasalahan yang disampaikan bahwa ada persoalan etik. Etik yang mana di MK-MK itu ada? Kalau toh sebenarnya itu ada yang namanya pemecatan dari ketua MK, itu sebenarnya tidak ada dalam klausul pemecatan ketua MK itu kan secara politis saja Prof. Jimli itu. Kalau kita lihat di mana ada buktinya. Pak Wid, jadi narasi yang disampaikan Anies soal pemimpin instan itu apakah dalam bentuk serangan terbuka langsung kepada paslon 2 atau bagaimana? Karena kerap kali paslon 1 beberapa kali menyerang secara terbuka langsung ke paslon 2, Pak Wid. Iya, saya kira memang semuanya ini kan menyerang paslon nomor 2, ya kan? Dianggap bahwa yang namanya paslon nomor 2 ini anak daripada presiden, begitu kan? Makanya semua rame-rame diserang kan, begitu? Nah, semuanya dimasalahkan. Tapi kalau kita lihat semuanya prosesnya udah clear. Jadi beginilah, yang kita lawan ini, yang dilawan oleh teman-teman nomor 1 dan nomor 3 ini kan anak presiden, bukan presidennya. Kalau kami itu punya pengalaman melawan presidennya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak usah diribut-ributin, kita adu program saja, ya kan? Terus kemudian kita tidak perlu sindir-sindir, tidak perlu langsung seperti itu. Kalau kita bicara mengenai masalah Anies orang dalam, Anies itu bisa maju gubernur, itu juga karena orang dalam yang mereka itu datang ke Gerindra, minta kepada kami, ya kan? Padahal kami tidak menyalonkan Anies awalnya. Itu namanya orang dalam. Dia memanfaatkan orang dalam, tapi ngomong orang dalam juga. Nah sekarang siapa saja? Ya beda lah. Baik, itu Pak. Yang apanya yang beda? Ya kan? Apanya yang beda, sama aja juga. Itu kan namanya orang dalam yang diomongkan. Jakarta. Yang Anies itu rakyat Jakarta. Berbeda. Lo enggak, kan bicaranya masalah orang dalam. Bicaranya kan masalah orang dalam kan? Orang dalam itu kan partai politik. Orang dalam gimana Anda memahami orang dalam? Memang nggak ada orang dalam partai politik. Emang bisa begitu saja? Nggak paham beda antara partai pengusung dengan orang dalam konteks. Nggak bisa dong. Dia nggak punya paman di situ. Itu aja masalahnya bedanya. Oke. Baik. Mas Iqbal, jadi sebetulnya narasi yang disampaikan oleh Anies ini dalam bentuk strategi, masih dalam strategi say war di kampanye ini atau seperti apa? Karena emang ada sesuatu yang ini menarik nih, kelemahan dari paslon 2 menurut Anda. Mengedukasi masyarakat buat anak muda jangan melakukan itu, berproseslah, natural lah. Ya, ini banyak kan fenomena di masyarakat bawah juga, misalnya anaknya pengen masuk IPA, atau anaknya kemampuan dia paksain tuh misalnya. Nah itu contoh. Ya, dia belum cukup umur, pengen kuliah, dia belum lulus SMA, tiba-tiba dia daftar karena dia punya kenalan, aturannya dirubah. Itu yang membuat drama-drama, komedi-komedi, gimmick dia itu anak SMA.
Yang itu terjadi bahwa ciri khas anak muda sekarang itu mereka betul, mereka merdeka, independen, tetapi mereka juga nggak suka memanfaatkan. Mereka nggak pernah, walaupun dia anak pejabat, dia nggak mau mengenalkan dirinya anak pejabat. Itu anak Gen Z. Ya justru ini adalah cara-cara lama, cara-cara Orde Baru, ya korupsi dan nepotisme yang dulu kita berantas di era reformasi, yang sekarang lagi tumbuh dan berkembang. Jadi kita, Mas Anies dan masyarakat Indonesia ini sayang pada negeri ini kok. Kita hanya mengingatkan saja. Kita hanya mengedukasi generasi muda kita. Jangan mau dimanfaatkan. Karena sesungguhnya belum apa-apa udah dikatakan. Jangan khawatir Pak Prabowo, saya ada di sini. Itu kan menunjukkan bahwa dia seolah-olah menjadi penyelamat. Seolah-olah dia adalah menjadi orang yang memiliki backing gitu loh. Baik, Pak Wihadi bukan menyindir tapi mengingatkan tadi. Bagaimana tanggapan Anda Pak Wihadi? Saya kira begini, mengingatkan itu kalau memang ada sesuatu hal yang menyalahi undang-undang. Kita kan tidak ada, kita clear semuanya. Ya prosesnya kita jalankan, kita clear semua. Jadi jangan kita mengkait-kaitkan ini permasalahan ini dengan etika dan segala macam. Saya katakan dari awal, Pak Prabowo adalah tadi dikatakan transformasi. Transformasi artinya Pak Prabowo itu adalah sebagai presiden dan wakil presidennya anak muda itu mentransformasi. Dari awal kita tahu bahwa bagaimana Pak Prabowo ini pada negara ini, cinta pada negara, memang harus ada yang namanya transformasi itu. Dan transformasi anak muda ini kan kita mengatakan bahwa ada anak muda yang memang punya potensi. Dan ini kita bicara bahwa keputusan MK itu ada keputusan yang norma. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang dikatakan mengingatkan segala macam. Tidak ada yang mengingatkan. Kita berkonstelasi mengenai masalah calon presiden ini dengan fair, kita konsentrasi dengan jelas. Kita ini adu program, yang penting ini adalah rakyat mau memilih atau tidak, bukan program kita. Jadi tidak perlu kita bicara orang per orang. Baik, Pak Firman. Ini udah pelanggaran berat kok nggak ada pelanggaran etik. Apanya pelanggaran? Yang pelanggaran berat kok. Nggak ada pelanggaran. Diberhentikan kok. Mana ada pelanggaran? Pelanggaran kok masa nggak ada pelanggaran nggak diberhentikan? Tunjuk yang namanya diberhentikan ada pelanggaran. Baca itu keputusan MK. Baca dulu sebelum ngomong. Baca keputusan MK. Baca. Orang yang melakukan pelanggaran berat diberhentikan. Dibaca dulu keputusan MK baru ngomong. Anda nggak tahu keputusan MK. Oke, tahan. Ini dengan saling dengan saling serang ini siapa yang diuntungkan? Apakah berpengaruh juga terhadap elektoral? Kita katakan, Pak Firman, ini langsung berpengaruh tidak terhadap elektoral? Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya saling sindir, saling serang, narasi yang seperti ini, Pak Firman? Iya, tentu saja kalau kita bicara elektoral, ini adalah daya rembes pemahaman masyarakat banyak pada akhirnya sebagai pemilih mengenai pemimpin yang ideal, begitu ya. Tapi saya ingin kembali ke makna instan, bahwa yang terpenting di sini adalah ada sebuah proses politik yang mematangkan seseorang sebelum dia dianggap layak untuk memimpin bangsa yang demikian besar dan kompleks ini dengan cita-cita yang demikian luhur. Dan kalau kita lihat, kita ambil contoh Perdana Menteri Syahrir, memang usianya 36 tahun waktu menjadi Perdana Menteri, masih muda. Tapi Syahrir itu sempat masuk ke hutan untuk dipenjara di Digul, di Boven Digul. Karena apa? Karena aktivitas politiknya yang luar biasa, sehingga mampu menarik perhatian penjajah Belanda waktu itu, dianggap berbahaya. Artinya dia bukan seorang yang tidak punya track record di dalam dunia politik, dia sangat punya track record. Dia juga memimpin partai besar PSI, dia juga adalah aktivis ketika sekolah di Belanda di perhimpunan Indonesia ya, yang dipimpin oleh Bung Dengan Hatta. narasi ini apa yang bisa diserap publik, apa yang diambil publik? Saja makna proses panjang inilah yang sebetulnya ingin yang disampaikan oleh Anies ya, tidak boleh instan. Di situ artinya dia melibatkan seberapa besar edukasi politik yang dia dapatkan, aktivitas sosial politik yang dia jalani, pengalaman memimpin organisasi, pengalaman dalam jabatan publik, dan tentu saja international networking. Dan ini perlu waktu ya, makanya di Inggris misalnya, kalau boleh saya ambil contoh di luar, rata-rata wakil rakyat di sana adalah usia 50 sampai 59 tahun. Kenapa? Karena prosesnya sangat panjang untuk betul-betul memahami persoalan. Kalau tadi untuk sosoknya Gibran sendiri bagaimana Pak Firman? Apakah ini karena di Solo yang jadi basisnya PDIP, ini akan berpengaruh juga Pak Firman sebetulnya karena challenge-nya sedikit atau bagaimana Anda melihatnya? Ya tentu saja kan masyarakat saat ini bergeser ya, yang dari dulu mempersoalkan masalah politik identitas, saat ini justru sudah bergeser.
kita bicara etika, kita bicara konstitusi, Oke. kita bicara kelayakan, dan saya kira itu yang akan menjadi suatu hal yang diingat oleh masyarakat banyak, yang menjadi suatu hal yang menentukan. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat apakah itu akan berpengaruh pada Oke. bagaimana mereka memilih pada akhirnya. Baik, Pak Wihadi, bagaimana? Ada banyak yang dipertanyakan soal sosok Gibran. Bagaimana sebetulnya dari TKS sendiri melihat sosok Gibran berada di Solo, basisnya PDIP sebetulnya, tapi sekarang kondisinya seperti ini, Pak Wihadi. Ya, kalau tadi makanya saya tanya dari awal, ini kan sebenarnya Mas Firman ini sudah pendapat pribadi, bukan peneliti. Penelitinya ini peneliti yang saya bertanyakan juga, meneliti sedemikian sudah mengarah seperti ini. Ini kan sudah tidak sebagai seorang peneliti, saya kira. Jadi begini, saya lihat di sini bahwa apa disampaikan oleh Mas Firman itu mengenai masalah setelah saya yang 35 tahun, 36 tahun segala macam, itu kan kegiatan pada saat era itu memang mendirikan itu. Kan sekarang nggak perlu lagi kita harus lari-lari ke hutan. Ya kan? Permasalahannya bagaimana kita ini mengencourage generasi muda. Kita untuk bisa yang namanya mau dulu berpolitik, memimpin negara ini. Kita ini harus lakukan ini. Jadi kalau saya lihat seorang Gibran ini adalah seorang yang memang mempunyai prestasi dalam masalah pemerintahan di Solo. Kita lihat di sini bahwa Solo juga di sini adalah merupakan sesuatu hal yang kita lihat kota Solo ini itu kan boleh dikatakan sekarang meningkat semuanya, ya kan, dengan ekonomi yang meningkat, kemudian pendapatan per kapitanya juga meningkat. Nah, saya kira ini sesuatu hal yang kita lihat bahwa ini ada suatu prestasi, prestasi yang memang diberikan yang memang sebagai seorang wali kota, bukan yang seorang lari-lari di hutan, kan begitu. Jadi tolong dilihat juga itu masalahnya. Terus kemudian kalau kita lihat, bukan lari-lari Pak, dia dipenjara oleh penjajah Belanda di Bogor ya, bersama Bapak sebagai Baik, Pak Firman, tahan. peneliti kan? Pak Wihadi silakan. Itu kalau disebut Sebagai lari-lari. peneliti kan? Ini Pak Wihadi ini Sebagai belum peneliti berkuasa kan? aja udah arogan ini. Ya kan? Sebagai peneliti begitu, kan? Pak. Kan gitu dong. Nggak begitu, Anda harus memahami peneliti itu. Baik, punya tadi framework soal juga. prestasi, soal pengalaman sudah disampaikan Pak Wid ya. Tanggapannya, Mas Iqbal. Dua ini. Tadi soal pengalaman Gibran, prestasi sudah disampaikan Pak Wihadi. Mas Saya kan Iqbal. udah sampaikan. Ya, bahwa kalau memang anak muda pengen berkuasa, diberi kesempatan, harusnya Prabowo itu memberi kesempatan kepada yang muda. Jangan Kita berikan kesempatan sebagai wapres kan? Kita berikan kesempatan sebagai wapres. Oke. Kita berikan kesempatan sebagai wapres. terus. Dia udah berkuasa di Orde Baru, pengen Loh, berkuasa kita lagi berikan sekarang. kesempatan kepada wapres Nggak kan? bisa, jadi harusnya anak muda itu jangan dimanfaatkan. Oke, kami Dia tangkap. harus menjadi yang pertama. Jangan Tadi seperti yang disampaikan Mas Firman, ini bisa jadi persepsi publik seperti apa nanti publik menangkapnya di tanggal 14 Februari. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Firman Nur, Pak Wihadi Wianto, dan juga Mas Iya, Iqbal. Terima kasih telah bergabung dalam Kompas Petang sore hari ini.